Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal, NPM 23150611111. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan hasil monitoring menggunakan Zabbix pada router PGN, kemudian Telkom dan juga pada Vclass. Langsung saja. Ini pada menu dashboard bisa kita lihat bersama, terdapat 3 buah graf di mana pada router Telkom ini sendiri saya memantau terkait dengan speednya, di mana pada speednya ini sendiri berjalan pada 10 gigabit per second. Lalu pada PGN sendiri saya memantau juga itu speed tapi dengan 2 interface, yaitu pada Mix Gasnet dan juga router 1 Telkom dengan hasil yang sama, yaitu 10 gigabit per second. Pada Vclass ini sendiri saya memantau terkait dengan ketersediaan memori, kemudian juga CPU user time, serta juga CPU utilization serta free memorinya, yang dimana bisa kita lihat bersama di sini bahwasannya pada available memory itu dia masih tersisa kurang lebih 41 GB sampai dengan 42. Lalu terdapat juga CPU user time di mana kurang lebih berada pada 3%, dengan CPU utilization-nya terdapat pada 9%. Kemudian total memori sendiri yang dimiliki Vclass adalah 216 GB dengan memory utilization sudah berada pada angka 80%. Dan kita akan masuk pada graf PGN, dimana di sini bisa kita lihat ada CPU utilization pada PGN itu sendiri, mana datanya bisa kita lihat bersama kurang lebih dalam pengamatan 3 jam terakhir. Di sini datanya dia sangat sedikit yang nyampai pada lebih 25%, dimana bisa kita lihat di sini pada data CPU tertinggi pun dia belum sampai 50%, yaitu pada CPU 2 di jam itu 15 PM. Lalu di sini kita lihat pada CPU 6 dan 7, 8 di sini dia sudah ada beberapa ada lonjakan data di mana CPU bekerja sampai dengan 100%, kemudian turun, yang dimana di sini dapat kita tandai sebagai indikasi terjadi skenario tidak normal atau abnormal skenario. Oke, kemudian kita akan lanjut yang kedua, yaitu pada Telkom ini sendiri, mana pada Telkom sendiri pada CPU utilization 1 bisa kita lihat bersama bahwasannya data itu masih sangat rendah, dimana dengan average penggunaan hanya 2% dan maksimal di 7% saja. Tetapi pada CPU utilization 2, 3, 4 dan beberapa lagi di bawah ini dia sempat terjadi lonjakan juga, dimana lonjakan ini sampai dengan maksimal di 99% penggunaan, tapi kemudian akan ada penurunan lagi dengan average-nya itu kurang lebih di 9 sampai dengan 10%. Nah, hal ini bisa kita lihat bahwasannya ada terjadi tindakan abnormal, mungkin saja dari DDoS atau mungkin ada request yang naik secara signifikan, hingga bisa kita lihat dari pembagian CPU utilization sendiri dia memiliki beberapa spike yang sangat tinggi. Lalu pada Vclass ini sendiri terdapat network traffic, di mana bisa kita lihat bersama bahwasannya pada interface ENS160 pada bit receive sini bisa kita lihat terjadi beragam data naik dan turun pada estimasi kurang lebih sekitar 100 megabit per second sampai dengan 150. Ini mana bisa kita lihat menurut data yang telah disajikan dari Zabbix ini sendiri, pada bagian minimal dia berjalan pada kurang lebih 9,27 megabit per second dengan maksimal di 156,24 megabit per second. Lalu pada interface ENS160 bit SAN atau untuk outnya itu sendiri
dengan minimal berada di 8 megabit, maksimal 80, serta average-nya itu ada di 20 megabyte per second. Lalu untuk sisi CPU ini sendiri bisa kita lihat grafnya, dimana pada saat dia ada context switch itu berbanding juga dengan interrupt per second, mana pada ini bisa kita lihat dia mengolah banyak sekali data, mulai dengan rata-rata kurang lebih untuk context switch per second itu ada di 10.000 dan juga interrupts-nya ada di 15.000. Kemudian untuk CPU usage-nya ini sendiri pada V-Class bisa kita lihat pada soft trick time-nya ini sendiri dia memiliki average-nya 0,37, dimana pada CPU user per time-nya dia berjalan pada 3%, dan CPU system time-nya juga berada di 3,3%, dimana ini cukup tinggi, tapi dia tidak menghabiskan resource yang sebagaimana yang akan berpengaruh banget. Dan pada CPU utilization sendiri dengan average penggunaannya di 10,68%, dengan maksimalnya itu sendiri pada spike di sini hanya sekitar 21%. Untuk memori usage-nya itu sendiri di sini bisa kita lihat bahwasannya untuk ketersediaan memori itu masih ada kurang lebih 42 GB, yang dimana ini masih cukup lapang dari total ketersediaan seluruhan yaitu 216 GB. Serta pada utilization sendiri dia sudah memanfaatkan kurang lebih 80%, dengan minimalnya ada di 79 dan maksimalnya ada di 81. Pada fitur swap RAM sendiri pada Linux yang digunakan untuk V-Class, di sini bisa kita lihat bersama bahwasannya di sini diatur memiliki swap 8 GB dengan status free yang masih sangat banyak, mulai dari 7,9 sampai dengan 7,89 kurang lebihnya. Serta sistem load-nya ini sendiri dia memiliki average kurang lebih baik dari segi 1 menit, 5 menit atau 15 menit, dengan jumlah CPU 29, yaitu dia kurang lebih berada di 5,95K sampai dengan 6K. Kemudian untuk dari sisi disk atau penyimpanannya ini sendiri, untuk keperluan baca tulis di sini bisa kita lihat di mana dia lebih banyak untuk melakukan tulis atau write dengan average-nya 86.000 write, dan juga untuk read-nya itu sendiri dia lebih sedikit dengan average-nya itu kurang lebih 0,8, dan di bawah ini juga sama kurang lebihnya. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.